Yo Mas Bro and Mbak Sis, kembali lagi di berita teknologi.com dan kali ini kita akan melakukan review yang mana review ini merupakan lanjutan unboxing dari Lenovo Vibe K4 Note. Ya kita tahu ya bahwa Lenovo Vibe K4 Note ini dibekali dengan perangkat virtual reality dari Lenovo yaitu ANT VR. Nah, penasaran dengan performa Lenovo Vibe K4 Note ini? Langsung aja yuk. Seperti yang kita tahu bahwa Lenovo Vibe K4 Note menggunakan desain antarmuka dari Lenovo sendiri yaitu Vibe UI, yang mana Vibe UI ini berbasiskan Android Lollipop 5.1. Ya, hampir mirip dengan beberapa smartphone yang memiliki UI masing-masing. Lenovo Vibe K4 Note ini juga memiliki tema yang mana kita dapat menggantinya. Namun bisa dikatakan temanya itu sedikit ya, nggak terlalu banyak. Lenovo Vibe K4 Note ini memiliki bahan material metal untuk bagian frame dan plastik untuk bagian covernya. Dan juga bahan yang digunakan oleh cover belakang ini berbahan plastik dan agak keset, jadi nggak licin saat digenggam. Oh ya, cover bagian belakang ini juga dapat dilepas loh. Jadi kita bisa memasukkan kartu SIM dan kartu micro SD di bagian belakang. Namun sayangnya untuk jenis micro SD-nya ini menggunakan slot hybrid yang mana juga menggunakan SIM 2. Jadi milih salah satu ya nih ya. Lalu untuk baterainya juga nggak dapat dilepas. Vibe UI ini bisa dikatakan smooth ya, smooth, ringan, nggak mengalami lagging. Ya, semua ini berkat penggunaan RAM 3GB yang disematkan Lenovo pada smartphone ini, sehingga ya wajar aja ya, apalagi dengan RAM sebanyak 3GB. Wah, pastinya untuk menjalankan aplikasi-aplikasi terkini itu nggak perlu takut, nggak perlu khawatir ya. Pada menu pengaturan, kita akan menemukan menu fitur, yaitu terdiri dari beberapa opsi pilihan seperti Quick Snap, lalu ada Knock to Light, di mana fitur ini mirip dengan Double Tap to Wake ya. Jadi dengan mengetuk layar 2 kali secara cepat di saat posisi layar mati, lalu ada Micro Screen, ada Smart Scene, dan juga ada White Touch. Jadi kita bisa membuka aplikasi secara pintas dengan begini. Ya bisa dibilang mirip tombol asertif dari iPhone tuh ya. Jadi nggak perlu capek-capek bolak-balik ke home screen untuk membuka aplikasi lain. Maka dengan White Touch ini kita bisa membuka aplikasi langsung. Lalu ada Flip to Sleep, dimana jika membalikkan smartphone ini maka smartphone akan mati layarnya. Lalu ada fingerprint gesture dan juga VR mode switch. Dalam urusan fotografi, Lenovo Vibe K4 Note ini kamera standar karena fitur kamera yang ada pada smartphone ini sangat minim ya, yaitu pilihan modenya hanya efek dan panorama. Efek itu ya sejenis kayak filter yang ada di Instagram atau di Pet atau di media-media sosial lainnya. Lalu kalau panorama udah pasti tahu ya fiturnya kayak gimana. Dan juga nggak ketinggalan ada fitur SDR. Sebenarnya cukup disayangkan ya, modenya sangat minim, nggak ada pilihan manual, nggak ada pilihan mode-mode lainnya. Apalagi orang zaman sekarang untuk hal fotografi itu juga lebih diutamakan ya pada smartphone-smartphone yang beredar. Tapi untungnya fokus untuk mengambil gambar pada smartphone ini lumayan cepet lah. Ya meskipun nggak cepet-cepet amat, tapi lumayan lah untuk membidik objek dan menjepret-jepret gitu ya. Nah untuk hasil-hasil fotonya nih, monggo. Oh ya, Lenovo Vibe K4 Note ini sudah dibekali dengan sensor pemindai sidik jari. Jadi sensor pemindai sidik jari ini bisa digunakan untuk mengunci smartphone dan juga bisa untuk membuka layar. Jadi dengan adanya sensor pemindai sidik jari ini, smartphone pastinya jadi lebih aman ya. Karena dengan begini kita bisa mengunci smartphone dan bisa membukanya hanya dengan sidik jari yang telah didaftarkan. Nah ini nih yang ditunggu-tunggu, yaitu pengujian virtual reality-nya. Ya karena Lenovo menyematkan
ANTVR ke dalam paket penjualan Lenovo 5K4 Note, maka smartphone ini memang ditujukan untuk menikmati dunia virtual. Nah, bagi yang belum tahu, virtual reality itu semacam kita memasuki dunia virtual gitu ya. Jadi seakan-akan itu kita memasuki dunia virtual tersebut. Namun bagi Anda yang pertama kali mencoba, pastinya agak pusing ya karena harus muter-muter sana sini. Dan untuk menikmati virtual reality ini memang tidak semua smartphone bisa karena memerlukan sensor giroskop ya. Nah, untuk perangkat ANTVR dari Lenovo ini memang didesain khusus untuk Lenovo 5K4 Note. Atur kata Jum ngomong diselekat lambang kiri dong. Kamu sudah siap dengan segala risikonya? Ini bisa bikin dia mati atau kamu yang mati. Yang menarik dan unik dari perangkat ANTVR dari Lenovo ini adalah bahwa di bagian sisinya itu ada celah-celah gitu ya. Jadi ia bisa digunakan untuk mengakses menu-menu perangkat ya. Nggak kayak beberapa perangkat VR yang pernah kami jumpai di mana bagian samping itu lebih cenderung tertutup. Nah, bagi yang mengenakan kacamata mungkin agak sedikit repot saat menikmati atau menjajal perangkat VR ini, namun tetap bisa dinikmati kok. Santai aja. Oh ya, selain itu Lenovo 5K4 Note ini juga memiliki fitur Theater Max di mana kita dapat menikmati film-film yang bukan virtual reality dengan menggunakan perangkat ANTVR ini. Jadi kita hanya perlu mengaktifkan fitur VR Mode di mana untuk mengaktifkannya dengan menahan tombol power lalu pilih VR Mode on dan kemudian layar akan menjadi 2. Nah, di sini otomatis film yang kita saksikan dengan perangkat virtual reality ANTVR ini akan nampak ya kayak 3 dimensi gitu deh. Jadi memberikan pengalaman berbeda ya. Untuk multimedia, Lenovo 5K4 Note ini bisa dikatakan standar karena ya untuk aplikasi pemutar videonya bawaan dari Lenovo. Namun untuk pemutar musiknya itu mereka menggunakan dari Google Play Music. Jadi ya standar, nggak ada yang spesial. Nah, untuk kualitas speakernya sendiri kami rasa suara yang dihasilkan sangat lantang, apalagi dengan 2 speaker yang ada di atas dan di bawah di bagian depan. Namun untuk soal bass dan treble kami rasa sangat standar. Things looking for someone to hold on to. Flying through the sky, we gotta swim against the rising of the sun. If we could die when we want to, then everyone belongs to me. If I got immortality. Untuk masalah performa, Lenovo 5K4 Note ini menggunakan prosesor dari MediaTek yaitu MTK 6753 yang udah octa-core dengan GPU Mali T720 dengan RAM 3GB. Pastinya smartphone ini dapat menjalankan berbagai aplikasi dan game dengan lancar ya. Nah, kita mencoba beberapa game dan memang hasilnya lumayan ya. Untuk bermain game Modern Combat 5 Blackout ini grafis yang ditampilkan lumayan,
Ya meski nggak kami katakan baik atau bagus atau jelek, lumayan lah hasilnya. Dari pantulan-pantulan airnya pun juga terlihat berkemilauan gitu ya. Untuk lebih jelasnya nih simak aja. Nah, mungkin segitu dulu review Lenovo Vibe K4 Note dari kami. Semoga review ini memberikan informasi yang bermanfaat bagi para pemirsa sekalian. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan atau penyebutan istilah ataupun dalam tutur kata. Dan juga berikan pendapat kalian mengenai Lenovo Vibe K4 Note bagi yang sudah memiliki atau ingin membelinya. Jangan lupa subscribe channel YouTube kami untuk mendapatkan video-video terbaru mengenai gadget-gadget masa kini. Dan juga jangan lupa untuk kunjungi di situs kami www.beritateknologi.com untuk mendapatkan informasi-informasi seputar teknologi terkini. Saya pamit undur diri dan sampai jumpa.